Nah, maka sekarang siapa yang tahu kejadian asli di Los Angeles tuh? Nggak ada yang tahu. Apa iya karena kan udah sudah diprediksi Simpson. Ngapain? Alah, Simpson itu kartun kok. Dibikin sekarang juga bisa kok. Kok aneh ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, yang pertama marilah kita panjatkan puji berserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara ngopi malam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil faedah yang banyak dari ngopi malam ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga tak lupa kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Rabb. Saudaraku sekalian, seperti biasa pada malam Jumat ini ya kita ngobrol sambil ngopi. Tentunya bukan hanya obrolan kosong belaka ya. Kita membicarakan hal-hal yang baru pada saat ini. Tujuannya yang pertama untuk menambah wawasan kita, kemudian yang terpenting adalah semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan renungan, sehingga kejadian-kejadian yang kita obrolkan ini semakin menguatkan hati kita untuk senantiasa berlindung dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Dan seperti biasa kita bersama pengopi kita, Ustaduna Mujahid Abdul Jabbar LC Al-Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif hal Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Nah, pada malam hari ini ada sebuah kabar gitu kan yang sedang hangat diperbincangkan dan mungkin seluruh dunia menyaksikan ya Ustaz. Menyaksikan yang mana di benua Amerika sana ya, tepatnya di kota California ya, terjadi kebakaran yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Dan tentunya setiap kita sudah tahu sebelum kejadian itu ada apa dan bagaimana gitu kan. Tentunya bukan rahasia lagi tadi ya. Nah, mungkin dalam hal ini kita bahas lebih dalam gitu dari sisi agama dan yang lainnya. Tentunya ya untuk lebih memupuk hati kita lagi, untuk menguatkan hati kita bahwasanya manusia itu sangat lemah dan sangat butuh pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan Ustaz, barangkali bisa dimulai. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'da. Jazakallah salidi. Ini kejadian di Los Angeles ya. Bismillah. Puluhan ribu hektar. Iya. Yang ini terjadi ada di beberapa titik ya, 3 titik yang paling parah. Salah satunya kalau nama yang bisa kita ingat itu Palisades. Palisades karena ada mobil Palisades. Oh iya, betul. Itu ada 23.000 ya, 23.000 hektar. Yang ini
sebagian orang pasti langsung tertuju, wah ini tanda-tanda kiamat. Ya, menurut antum ini tanda-tanda kiamat atau gimana? Ya, menurut keterangan antum tadi di Maidatul Rahman, ya itu salah satunya tadi. Ada juga orang tuh yang bilang ini doanya dikabul. Gimana itu tanda? Ini adalah tanda dari tanda. Ayatun min ayatillah. Ayatun min ayat. Tanda kecil dari tanda-tanda yang besar. Kita kan sudah diajari oleh para guru-guru kita, ya ini ajaran tentang iman lah, kiamat sughra maupun kiamat kubra. Ya, betul. Salah satu dari kiamat kubra, dan itu merupakan akhir dari tanda kiamat kubra adalah ada api yang keluar dari Yaman, Aden. Itu adalah tanda kiamat kubra yang terakhir, sehingga menggiring umat manusia ke mahsyarnya. Di sini kan kita sesuai dengan teks dari Al-Quran maupun hadis, juga dari riwayat-riwayat yang menguatkan tanda-tanda kiamat kubra tersebut. Berarti masih jauh. Karena menurut teks bukan di situ tempatnya. Di Yaman tadi. Yaman. Akan tetapi ini merupakan tanda-tanda gambaran kecil saja. Lebih dari 110.000 manusia yang diungsikan dari situ. Yang meninggal 25 orang. Yang sebenarnya tanda-tanda seperti itu di Indonesia pernah terjadi. Kalau antum pernah dengar lagu Halo Halo Bandung, Ibu Kota Periangan, Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan sudah lama beta, tidak berjumpa dengan kau, sekarang menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Bandung Lautan Api tadi. Bandung Lautan Api. Iya. Jadi ketika itu Bandung sengaja dibakar agar tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh penjajah. Dan disitulah ghirah semangat para pahlawan Nusantara yang memiliki visi ke depan. Nggak apa-apa, ini buatan penjajah dihancurkan, nanti kita bangun lagi. Ya, kita rebut kembali tanah air kita. Betul. Ya, itu di Indonesia. Juga selama 1,5 tahun ini, mulai dari 7 Oktober tahun 2023, itu terjadi massacre, atau ya salah satu yang bisa kita imajinasikan sebagai kebakaran terseram di dunia, ya ada di Gaza. Yang mana sekarang ketika kita melihat ya POV kita, point of view kita ke Los Angeles ini, ya ini gambarannya, gambaran nyata yang barangkali kalau di Gaza tidak diliput secara internasional, ya kan?
Tapi kalau di Los Angeles ini diliput secara internasional. Satu sisi menyadarkan seluruh umat manusia, oh ini seperti ini, nanti kiamat itu akan terjadi. Bagi ratusan ribu yang rumahnya di situ, ya ini adalah doomsday, kiamat. Inilah the end of the day. Ini adalah kiamat. Karena setelah ini mereka harus membangun lagi dari awal. Nah, disitulah muncul teori namanya konspirasi. Ini disengaja atau tidak disengaja. Sekarang kan hari ini Los Angeles mati total. Listrik mati total, gelap gulita. Gimana? Negara dengan apa? Ya bisa kita katakan superpower. Listrik mati. Air padahal dekat laut. Kenapa nggak pakai air aja? Nah, di sini muncul teori-teori itu emang disengaja, emang dibiarkan sebagaimana kalau di santer di masyarakat kalau ada pasar kebakaran tuh apa tandanya? Kalau ada pasar kebakaran tandanya ini dulu ya. Ya orang-orang dulu mau ada relokasi, pemindahan pasar. Paling gampang caranya dibakar. Gimana caranya biar mudah untuk menanam kembali kelapa sawit? Ya hutannya dibakar. Kalau ditebang dan istilahnya tanam ulang, itu memakan waktu dan biaya yang luar biasa. Makanya dibakar biar cepat cepat selesainya. Habis itu langsung ya efeknya ya kita kan berpuluh-puluh tahun kebakaran hutan di Sumatera tuh. Iya betul. Itu selalu terjadi. Ya tadi Sumatera di wilayah-wilayah yang sejatinya kebakaran hutan itu ya biasa terjadi. Nah, awalnya di Los Angeles ini juga seperti itu, musim dingin yang membuat kering seluruh tumbuh-tumbuhan, dan api ya entah munculnya dari mana, langsung menyebarnya cepat sekali. Padahal itu musim dingin tadi ya? Musim dingin kalau di awal musim dingin. Awal musim dingin atau ya sudah masuk ke pertengahan lah. Karena kalau di Mesir ketika itu Desember itu sudah masuk awal musim dingin. Desember ya ya November, Desember itu sudah masuk awal musim dingin. Nah, dari situ kan kalau awal musim dingin dan pancaroba itu kan angin, angin, kemudian pohon-pohon kering, ya, kemudian ya di sebagian tempat yang memang sudah sudah cuacanya ekstrim, baik itu 0 derajat atau minus, ya turun salju. Nah ini kan kering di Los Angeles itu, sehingga kalau logikanya ada percikan api sedikit itu pasti akan dilahap. Dan di tahun ini pun kekeringan terpanjang dan terburuk lah ya sepanjang berdirinya itu. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hal yang terjadi di
Los Angeles ini. Jadikan itu adalah gambaran bagaimana manusia nanti akan digiring ke padang mahsyar. Yang kengeriannya ya sudah kita bisa bayangkan sendiri. Antara anak sama ibunya udah terpencar-pencar. Orang mau menyuap makanan, tinggalkan. Kemudian nggak tahu mana saudara atau anaknya, ibunya nggak tahu. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, nggak tahu. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Udah pokoknya mikirin diri sendiri aja. Ya. Nanti tinggal baca selanjutnya untuk mendapatkan inti dari itu. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatul mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Nah, makanya satu sisi kita yang ada di belahan bumi jauh dari tempat kejadian, kita bersyukur. Betul. Keadaan kita seperti ini masih nyaman melakukan ibadah banyak hal, ya. Tapi tetap ujian Allah itu ya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Di Kuningan juga ini orang-orang kalau melihat kalau Kuningan banjir, Cirebon kayak apa? Betul. Ternyata sekarang pada banjir kan, di beberapa titik. Di Cibimbing nih, betul. Cigijing longsor lagi. Ya, baru 2 bulan, ya baru sebulan lah. Dibuka normal gitu, dipakai normal, longsor lagi. Cigijing langganan kan ya? Langganan. Setahun bisa sekali atau 2 kali tuh. Ya, terus di Keramat Mulia, terus di mana lagi tuh? Ya, beberapa daerah. Di Cirebon udah kayak laut itu banjirnya. Nah, ini kan menandakan bahwasannya ada satu siklus alam yang barangkali sudah tidak cocok dengan sistem manusia ini. Siklus alam kan ya Allah jadikan itu teratur ya. Sebagaimana kalau kita ini saat kaji kullum wa kullum fi falaki yasbahun. Dan semua itu dalam falak, dalam porosnya yasbahun. Yasbahun itu ya berputar. Ya, kalau yasbahun diartikan secara letterlek kan berenang. Ya, artinya di sini ya berputar. Kalau kita kaji ini ya, kullun fi falakin. Kullun fi falakin itu ini Ustaz. Apa? Saya ambilkan ini dulu. Siap. Di surah apa tuh? Wa kullun fi falaki yasbahun. Yasin tadi. Yasin. Ayo.
Gini ya. Kullun fi falakin. Ini kita akan menemukan satu nih, luar biasa. Kayak gambar apa tadi ya? Kayak gambar manusia kita. Kaf sama kaf. Lam sama lam. Iya. Fa sama fa. Masya Allah. Ya. Iya. Ya, poros ya. Porosnya. Kullun fi falakin. Yasbahun. Ini kan apa fi kullun fi falak? Semua ada dalam porosnya. Salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah adalah nggak pernah siang dan malam itu ketuker. Nggak pernah. Sekarang kita ada di malam hari. Ya, tadi kita ada di siang hari. Nggak pernah ketuker. Kita bangun, loh kok masih malam? Jam 8 pagi. Nggak mungkin itu. Artinya apa? Siklus yang ada di alam semesta ini itu teratur. Sebenarnya hujan, terus musim, itu teratur, Zat. Kalau ada ketidakteraturan, berarti manusia itu sendiri yang membuatnya tidak teratur. Karena Allah sudah kullun fi falakin. Yasbahun. Ini tanda. Kayak gini aja tanda. Kullun fi falakin. Iya. Bisa cocok gitu. Iya. Artinya begini. Antum pernah belajar tentang fisika, kimia, biologi kan? Pernah. Tentang perilaku, bukan perilaku, tentang siklus bulan, siklus matahari. Pengaruh nggak dengan weather, dengan cuaca? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Panas, dingin, air naik, pasang, surut. Itu kan ada kaitannya semua. Nah, di sini manusia suruh mikir. Gimana dengan keteraturan itu kamu berbuat? Ayyukum ahsanu amala gitu. Ya. Nah, maka umat Islam sudah harus langsung tertuju ke situ, ayyukum ahsanu amala. Ya ternyata kalau sekarang yang paling bagus penanganannya orang yang belum Islam, orang Islam tinggal lihat itunya, tinggal lihat tata caranya, ambillah itu sebagai tata cara yang Allah tuntut bagi kita, gitu kan. Nah, maka teori kullun fi falaki yasbahun itu nggak akan berubah. Mau dibalik dari sini tetap kullun fi falakin. Dari sini kullun fi falakin. Ini luar biasa sekali, Set. Betul. Yasbahun, berputar. Ya. Nah, ini manusia suruh mikir. Sebelum terjadinya kiamat kubro yang benar-benar api keluar dari Yaman dan seluruh manusia nanti dikumpulkan di mahsyarnya, mikir dulu. Nah, sekarang ya sah-sah saja ini seluruh analis kita barangkali juga analis tapi semoga kita tidak yang abal-abal asal comot karena kita sedang mentadabburi. Betul. Nah, mikir
apa yang harus kita persiapkan? Oh, ini berarti udah dekat. Dari zaman Nabi aja mengatakan kiamat itu dekat. Ketika ditanya kapan kiamat, 3 kali nggak dijawab. Setelah 3 kali, jawabannya bukan sudah dekat atau masih jauh atau apa, tapi apa yang kamu persiapkan untuk menghadapinya. Nah, maka persiapan kita ya sebagai umat Islam, sebagai umat manusia, karena apa yang dinubuatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Quran ini adalah yang paling relevan, tidak akan berubah-ubah dari kitab-kitab yang lain. Maka tidak ada salahnya umat manusia yang mempercayai Al-Quran. Betul. Toh itu sudah dilakukan oleh umat manusia itu sendiri. Hanya saja untuk mengakui dan mengimani itu yang butuh hidayah dari Allah. Gitu. Kita sebagai penyampai, perantara, ya, keputusan hidayah itu sampai dan diterima, yaitu ya milik Allah. Ya artinya tanda-tanda kiamat yang muncul sekarang itu ya nyata, sudah betul. Nyata. Kita digiring untuk mikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Ya. Itu Ustaz. Ya, insyaallah tadi ya. Kemudian ini tadi apa namanya reaksi kita sebagai kaum muslimin muslimat tadi ya, melihat fenomena ini, ada yang dia mengekspresikan dengan kegembiraan gitu kan. Nah karena ya banyak yang apa namanya melihat negara tersebut istilahnya boleh dibilang apa ya, lebih tidak mendukung Islam atau gimana gitu tadi. Ya. Nah ini kita sebagai muslim yang baik melihat kejadian ini, apakah boleh bergembira atau gimana tadi gitu? Ya. Terlebih kan ada semacam ucapan ya sebelum kejadian ini gitu. Gimana tadi itu? Sebenarnya ini bisa saja iblis menunggangi, syaitan menunggangi. Ya. Bisa jadi yang korban-korban kebakaran itu ada sebagian yang mendukung Islam. Bahkan ya bisa jadi ada saudara kita di situ. Ya, bisa jadi kan. Respon kita kalau melihat seperti itu malah judge, syukur atau apa. Itu nanti kita akan terjebak kepada tuduhan yang kita tidak bisa buktikan ini ya. Faktanya. Ya, bukan berarti kita ya yang menyatakan kasihan itu wah berarti mendukung bukan begitu juga. Tapi lihatlah itu adalah sebagai ujian bagi umat manusia. Gaza atau Filistin ini memang tidak luput dari perhatian kita. Yang di Los Angeles itu ya bisa jadi itu ujian juga bagi mulut-mulut manusia. Gatel nggak nih ini
apa namanya, menjudge atau memvonis dan menuduh, ya ini syukurin loh. Syukurin loh. Ya. Ya kita ya harus menahan diri lah dari itu. Benar atau tidak benarnya sebuah korelasi antara kebakaran ini dengan sesumbar presiden terpilih mereka, benar atau tidak korelasinya antara ini kuasa Allah karena di Gaza sudah 1,5 tahun mengalami pembantaian sadis dan inilah pembalasannya. Nggak tahu kita kalau bikinan mereka sendiri juga, kalau faktanya misalkan bikinan mereka sendiri juga kebakaran karena mau bikin New Los Angeles misalkan, karena emang itu cara mereka, berarti kita terjebak juga kan. Maka di sini umat Islam disuruh nahan diri dari hal itu. Ya, tidak ada salahnya kita diam. Tidak ada salahnya kita tidak buru-buru berkomentar ini seperti ini. Ya, maka kita mentadaburi sekarang ini, ya melihat inti dari itu adalah kuasa Allah. Udah itu aja. Inti dari kalau Allah berkehendak tuh ya terjadi kayak gitu. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau itu dikehendaki Allah terjadi ya terjadi. Entah dari apa ini ya, caranya atau apa. Silakan aja pikirkan. Ya. Toh kalau benar ini emang true disaster, ya emang bener bencana gitu. Ya sudah, itu maunya Allah gitu. Terus kalau ini ternyata faktanya ini adalah konspirasi, mereka bermakar, ya udah. Wa makar Allah wallahu khairul makirin. Ya Allah juga lebih dahsyat ini ya rencananya. Seperti itu. Kita kan agak sulit ya bersikap tengah-tengah kayak gitu. Kadang dicap ya hipokrit atau atau nggak punya sikap atau apa. Kadang ya dicap seperti itu. Tapi ya memang batas kemampuannya kita di situ. Gitu kan. Iya, Masya Allah tadi ya, mudah-mudahan ya, kejadian di sana pertama membuat kita makin merenung tadi ya atas semua kejadian yang telah terjadi, dan semua itu tentunya kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sana juga kita bisa lebih berhati-hati di dalam merespon setiap kejadian. Betul. Sehingga tidak terjebak dengan statement-statement yang diucapkan sendiri gitu tadi. Betul. Jadi ada satu lagi, Ustaz. Ada ketika orang kafir yang memusuhi Islam mengatakan, mana coba
kuasa Tuhanmu. Mana coba hari kiamat? Mana coba itu? Kita disuruh apa? Qul tarabbasu. Ya tunggu aja gitu. Kita juga nunggu. Itu satu metode baku ya. Kita tuh disuruh nunggu. Ya, tunggu aja. Nah, tunggu aja lah. Kan kita kadang emosi. Iya betul. Kalau ditanya mana coba, mana buktinya, gitu. Mana coba, mana buktinya? Bisa nggak kita bilang ya udah nanti tunggu aja. Ngomong doang. Jadi coba. Ya. Asatirul awal ini nih. Dongeng aja, ya gitu kan? Kan begitu. Padahal kita disuruh qul. Katakan wahai Muhammad, tarabbasu. Ya tunggu aja. Tunggu aja. Ya, kita juga nunggu. Semudah itu. Ya kita kan berarti kan ya. Iya. Nggak ada wewenang sama sekali kan. Apa iya omongan kita ini mempercepat takdir Allah? Nggak mungkin juga. Betul. Karena rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya. Jadi kalau menjawab dengan ilmu tuh enak tadi ya. Ringan banget ya. Qul tarabbasu. Iya. Nah itu kan satu bagian terpenting dari agama, di mana ya Nabi pun ketika di mana sekelas Nabi, mana coba gitu. Jadi menahan itu lebih utama. Lebih utama tadi. Ya. Sama kayak kejadian Siti Maryam yang penuh dengan kemustahilan. Gimana caranya kalau ditanya sama orang? Apa? Perintahnya apa? Tanya aja banyak. Iya. Disuruh diam kan? Siam. Ya. Tanya aja bayinya. Itu kayak apa namanya? Saya tuh sampai ya Allah. Ini tuh metode ini dipakai oleh salah satu presiden kita gitu. Gitu lah. Itu terus saya kadang mikir gitu, karena sekelas Nabi aja nggak tahu gitu. Nggak tahu hal yang gaib. Karena hal yang gaib itu ya dibuka memang sedikit, tapi ya alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Nah sekarang saya tanya ke antum kalau baca ini wasol atau waqaf? Itu kan akhir ayat ya. Wasol apa waqaf? Ya kalau illa manir tadha mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Nah itu tuh antum bacanya wasol atau waqaf? Ya, kalau aturan
wakaf dan ibtida tadi itu secara apa namanya ayat, kalau menurut Syekh Aiman Suwaid, ketika beliau menyimpulkan semua kitab wakaf dan ibtida, tetap yang paling sunnah itu akhir akhir ayat, gitu. Yang nggak boleh wakaf itu sunnah. Iya, yang nggak boleh itu qata'. Iya. Tapi kalau kita mau istilahnya mentadaburi makna, ya di wasol itu kan lebih. Itu di situ latakif. Latakif tadi ya. Karena ada satu makna yang kita yakin bahwasanya ghaib ini diinformasikan kepada utusan Allah yang dipilih. Jadi alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasul. Gitu bacanya. Gila lagi aja tadi ya. Ketemu lagi. Ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Kalau berhenti di situ nggak ada satupun. Ya. Dan ketika baca ayat selanjutnya, illa man irtada mir rasul. Ya. Nah di sini ada pengecualian yang manusia itu pasti nggak akan sampai mikirin ke situ. Ada sekian kajian dalam. Kalau itu diwakaf. Kalau diwasol selesai tadi. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasul. Oh ya, memang kecuali rasul-rasul yang utusan-utusan yang dipilih, ya. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ya. Nah, maka di situ ada syarat dan ketentuan Allah. Ya. Ya, fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ya kan? Nah, kita ini bukan rasul, kita ini bukan manusia biasa. Ya, Nabi Nuh aja dikasih tandanya doang. Dikasih tandanya doang. Suruh aja bangun kapal. Ya. Tandanya nanti kalau udah farratan nur. Itu air yang blubuk-blubuk udah keluar dari tempat cai. Nah itu tandanya. Itu kan tanda zahir, bukan tanda ghaib. Nah, Nabi Nuh ini rasul atau nabi? Beliau rasul kan? Iya, rasul. Kalau rasul pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Ya. Nah, ini ada di surah apa tadi? Al-Jin. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Betul. Iya. Al-Jin. Surat Al-Jin ayat-ayat terakhir. Ayat terakhir. Iya. Ya. Maka kaitannya dengan illa man irtada mir rasul, ya berarti yang diberikan satu kewenangan ghaib, kalau kita melihat dari
riwayat-riwayat yang terjadi kepada Nabi Nuh, berarti itu informasi gaib itu dizahirkan, ya kan? Tetap memanusiakan manusia di situ. Makanya illa man irtada mir rasul itu jangan dipisah. Ya. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi. Gitu. Nah, maka sekarang siapa yang tahu kejadian asli di Los Angeles tuh? Nggak ada yang tahu. Apa iya? Karena kan udah sudah diprediksi Simpson. Ngapain? Alah, Simpson itu kartun kok. Dibikin sekarang juga bisa kok. Kok namanya kayak apa aja. Kali adminnya Simpson itu Rasul apa? Na'udzubillah min dzalik. Ya, atau adminnya Simpson itu punya informasi langit apa? Kan di surah yang kita sedang bahas juga dulu, redaksinya dulu. Kunna punya apa? Maqaida lis-sama. Nah, tempat nongkrong buat nyuri ini berita informasi. Aduh ya Allah. Sekarang kalau nyuri informasi, faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Berarti informasi gaib yang ada sekarang itu yakin aja bohong itu. Pasti bohong. Karena udah nggak ada lagi. Karena udah di-cut sama al-jin ini. Yang ngasih informasi siapa? Itu sederhana, kan? Sederhana. Ah, maka kedudukan kita bilang nggak tahu itu mulia itu. Nggak tahu. Ya nggak tahu lah. Daripada wah ini. Tuh lihat tuh perkataannya itu terjadi kan? Belum, yang nggak tahu itu. Ya. Ini azab Allah. Nah, kalau itu juga kita harus yakin azab Allah kita, tapi ya buktinya kita juga diazab juga. Kalau Gunung Merapi lebih dahsyat korbannya dari itu, azab juga. Ayo, mau apa? Pernah kita bahas tentang tsunami. Ya aja. Itu azab juga. Tega kita bilang gitu. Ya. Lebih banyak korbannya. Nah, ya kan. Ya kita yakin itu kuasa Allah. Bentuknya azab, ya itu kuasa Allah. Kita nggak bisa nolak. Udah cukup itu. Ya, kul tarabbas sudah. Itu. Insya Allah. Luar biasa tadi, Masya Allah. Ngopi malam ini cukup dalam tadi ya. Dalam. Ya, mudah-mudahan kita yang ada di sini dan juga para pendengar sekalian bisa mendapatkan manfaat dan faidah dari ngopi malam ini. Khalas, Ustaz? Khalas. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.